selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, kali ini kita bakal bedah satu cerita pendek nih yang Anda bagikan. Judulnya Teman Sekamar yang Sunyi, Gema yang Menghantui. Iya, ini cerita pengalaman pribadi ya, dari sudut pandang Reza, tentang teman satu kosnya, Aldi. Agak bikin merinding sih emang. Betul. Nah, tujuan kita di sini mau coba bongkar lapisannya lah ya. Gimana tegangnya dibangun, terus apa sih intinya yang bikin cerita ini nempel gitu di kepala. Oke, siap. Yuk, langsung aja kita mulai dari awal pas Reza mulai ngerasa ada yang aneh sama si Aldi ini. Jadi gini, Reza tuh mulai curiga kan, soalnya seminggu terakhir itu Aldi jadi beda banget. Beda gimana tuh? Pendiam banget, hampir nggak pernah keluar kamar. Terus yang paling bikin gimana gitu ya, Reza dengar Aldi sering bisik-bisik sendirian, malam-malam. Wah, bisik-bisik sendirian. Iya, pas ditanya nih sama Reza, jawabannya cuma, nggak apa-apa, gue cuma lagi ngobrol sama temen lama. Aneh kan? Temen lama siapa coba malam-malam di kamar sendirian? Jawaban yang bikin mikir ya. Temen lama, bisa macam-macam interpretasinya tuh. Tapi, nah ini dia. Kejelasan justru datang dari sumber yang nggak disangka. Siapa tuh? Pemilik kos ya? Betul. Pemilik kos datang, bawa berita yang, wah benar-benar mengejutkan. Beliau bilang, kalau Aldi itu ternyata udah meninggal dunia. Di rumah orang tuanya. Meninggal? Kapan? Itu dia masalahnya. Meninggalnya itu seminggu yang lalu. Hah? Seminggu? Loh, tapi kan Reza baru interaksi sama dia. Nah, persis. Itu dia titik krusialnya. Ada bentrokan waktu yang nggak mungkin di sini. Kabar kematiannya seminggu lalu, tapi Reza yakin banget dia masih ngobrol sama Aldi. Waduh, ini pasti bikin Reza shock berat ya. Apalagi dia inget banget kan katanya semalam sebelumnya itu dia masih ketemu Aldi. Iya, keyakinannya kuat banget. Dia bahkan inget detail spesifik loh. Katanya Aldi sempat pinjem charger dia malam itu. Hal sepele banget kan pinjem charger. Justru itu. Detail kayak charger ini yang bikin ingatan Reza terasa nyata banget buat dia. Sesuatu yang biasa sehari-hari. Tapi jadi aneh karena konteks waktunya itu. Terus dia coba buktiin dong ya ke pemilik kos mungkin. Nah, iya. Dia coba tunjukin bukti interaksi terakhirnya. Dia buka HP mau nunjukin chat histori sama Aldi ke pemilik kos. Terus gimana? Ada chatnya? Ternyata nggak ada. Kosong. Riwayat chat sama Aldi itu lenyap gitu aja. Loh kok bisa? Nggak cuma itu, nomor kontaknya Aldi juga udah nggak aktif di HP Reza. Seolah-olah interaksi itu nggak pernah terjadi secara digital. Wah, ini makin bikin bingung dan serem juga ya. Bukti yang dia yakin ada, tiba-tiba hilang. Persis. Ini nambah lapisan misteri lagi. Reza jadi ragu sama ingatannya sendiri, sama realitas yang dia alami. Apa dia salah ingat? Atau ada sesuatu yang lain? Dan sesuatu yang lain ini kayaknya makin kerasa ya malam setelah dia dapat kabar duka itu. Gimana tuh? Jadi malamnya suasana kos makin mencekam kan. Kamar Aldi yang harusnya udah kosong, Reza nemuin pintunya kekunci lagi. Dari dalam? Dikunci dari dalam, padahal kosong. Iya. Udah cukup aneh kan? Terus puncaknya, dari balik pintu kamar Aldi yang kosong itu, Reza dengar suara bisikan lagi. Bisikan lagi? Kayak yang sebelumnya? Mirip, tapi kali ini lebih jelas dan langsung ke dia. Dan apa isi bisikannya? Ini nih biasanya intinya. Bisikan itu bilang gini, Reza, chargernya belum lo balikin. Astaga, charger lagi. Iya, detail charger itu balik lagi. Justru ini yang bikin merinding banget. Bukan penampakan hantu yang gimana-gimana, tapi Gema atau sosok ini inget detail mundane. Detail sepele soal charger yang dipinjem. Jadi kayak hantunya nagih utang charger ya? Bisa dibilang gitu. Dan ini yang efektif banget. Elemen supranaturalnya jadi terasa dekat, personal, ngiket ke interaksi terakhir mereka yang spesifik banget itu. Kengeriannya justru muncul dari hal biasa yang nggak pada tempatnya. Oke, jadi cerita ini ninggalin kita dengan perasaan yang campur aduk banget ya. Ada sedihnya, ada bingungnya, nggak percaya, terus ada horornya juga yang akarnya dari hal sehari-hari. Interaksi yang tadinya biasa banget jadi kerasa janggal luar biasa setelah kebenaran soal kematian Aldi terungkap. Betul. Narasi kayak gini emang sering main di area abu-abu sih. Antara duka yang mendalam, memori yang mungkin sedikit bias karena shock, atau
Ya, kemungkinan adanya sesuatu di luar logika kita. Iya juga ya. Pengalaman Reza ini kan memaksa kita mikir juga ya, soal persepsi kita sendiri pas ngadepin kehilangan yang tiba-tiba gitu. Gimana pikiran kita mencoba mencari makna atau penjelasan. Nah, buat Anda nih, dari cerita Reza ini, aspek mana sih yang paling bikin penasaran atau paling nempel di pikiran? Itu pertanyaan bagus tuh. Oke, sebagai penutup nih ya, coba kita berandai-andai dikit. Kalau misalnya, malam berikutnya, suara bisikan soal charger itu kedengeran lagi. Nah loh, Wah, kira-kira kalau Anda di posisi Reza, bakal ngapain ya? Ini jadi pertanyaan menarik sih, tentang gimana kita bereaksi sama sisa atau gema dari hubungan yang udah selesai. Apalagi secara mendadak begini.